Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alternatif ternak peternakan ayam skala rumahan dengan pakan alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan. Jadi itulah salah satu kunci tip atau cara kita beternak ayam skala rumahan agar untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal atau keuntungan yang lebih, itu dengan menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Karena kita semua sudah tahu pakan pabrikan selalu naik harganya, sedangkan harga jual ayam kadang-kadang malah turun, susah untuk naiknya. Itulah salah satu yang biasa kita dapatkan di peternakan ayam, sehingga beternak ayam itu ya susah-susah gampang lah. Kalau menurut teorinya, hitung-hitungannya dengan menggunakan pakan pabrikan itu untung segini, tapi kenyataannya setelah mencoba untuk beternak ayam, yang ada hanya kerugian, sehingga peternakannya tidak dapat dilanjutkan atau malas untuk melanjutkan. Karena pada kenyataannya dengan menggunakan pakan pabrikan itu keuntungannya sangat menipis. Belum lagi kalau ada problem di peternakan kita, misal ada penyakit, ada yang mati, itu dipastikan tidak akan bisa untung. Karena dengan menggunakan pakan pabrikan itu, kalau semua berjalan normal itu keuntungannya sedikit atau menipis. Jadi dengan sedikit problem di peternakan kita, maka keuntungan peternak ayam menggunakan pakan alternatif itu akan jauh, bahkan kecenderungannya bisa dipastikan akan mengalami kerugian. Jadi inilah salah satu tips cara kita beternak ayam skala rumahan agar untung adalah menggunakan pakan alternatif. Jadi macam-macam pakan alternatif itu sangat banyak sekali sebenarnya di sekitar kita, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Katanya menggunakan pakan alternatif itu ribet, keuntungannya belum pasti, tapi pada kenyataannya dengan menggunakan pakan alternatif seperti di peternakan kita ini, justru ayam-ayam kita semakin banyak. Itu membuktikan bahwa dengan pakan alternatif keuntungan akan lebih besar daripada kita menggunakan pakan pabrikan. Yang dikatakan ribet sebenarnya memang bayangannya, tapi setelah dilakukan atau beternak rutin menggunakan pakan alternatif itu sebenarnya nggak ribet. Kita hanya butuh waktu. Kalau biasa kita lakukan itu habis subuh sampai jam 7 itu sudah selesai kita kasih makan, sehingga kita bisa bekerja atau melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari itu seperti biasanya. Seperti halnya yang ini kita kasih ke ayam-ayam kita, ini limbah sayuran. Kita ambilnya habis subuh, tinggal kita ngambil terus langsung dikasihkan. Jadi mudah sekali sebenarnya, tidak ribet. Ini adalah salah satu, masih banyak lagi pakan-pakan alternatif yang kita berikan. Karena kuncinya menggunakan pakan alternatif itu harus bermacam-macam bahan atau bermacam-macam pakan alternatif agar nutrisi yang terkandung di dalam pakan itu lengkap. Karena pertumbuhan ayam itu memerlukan yang namanya vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lain-lain, itu harus lengkap agar pertumbuhan ayam ini sehat, cepat, dan gemuk. Adanya sehat, cepat, gemuk, itulah yang kita harapkan semuanya. Jadi seperti yang sering kita bagikan, pakan-pakan alternatif yang sudah kita praktekkan dan berjalan sudah setahun lebih, yang buktinya adalah ayam-ayam kita itu semakin banyak. Dengan sistem kandang semi umbaran seperti ini yang
kita kelilingi dengan pagar paranet. Jadi ayam-ayam ini seperti liaran namun dalam ruang atau dalam lahan, satu lahan, tidak bisa keluar ke lahan tetangga karena kita kasih pagar sama paranet sekelilingnya. Yaitu cara kita beternak ayam sehingga ayam-ayam kita semakin banyak. Untuk yang kecil-kecil masih di dalam kandang itu yang berusia di bawah 1 bulan. Yang di liaran semi kandang umbaran ini adalah yang di atas 1 bulan. Jadi tips atau cara kita memberikan pakan alternatif sebenarnya bukan hanya ini saja ya, limbah sayuran. Ini hanya salah satu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan limbah atau sampah organik di sekitar kita agar kita bisa memberikan untuk ayam-ayam kita. Mungkin bisa jadi referensi teman-temanku semuanya jika menggunakan pakan alternatif harus bermacam-macam seperti yang akan kita sampaikan. Biasanya kita menggunakan yang pertama itu limbah dari sayuran. Jadi sayur-sayuran yang agak busuk atau tidak layak dijual, tidak layak dikonsumsi, ini langsung saja kita berikan. Jadi kita berikan apa adanya langsung agar kita mudah, sehingga ini seperti konsepnya di liaran. Jadi ayam ini mencari sendiri yang dia suka, menceker-ceker, matok-matok sampai nanti habis sampai sore mungkin. Jadi ya biar secara alami, sampai lari-lari, berebutan, itulah. Tapi tidak hanya ini, nanti akan kita berikan juga limbah dari rumah tangga, yaitu limbah rumah tangga dan rumah makan, limbah nasi yang sudah diolah, yang bercampur dengan sayur-sayuran dan lauk pauk. Dari limbah rumah makan itu sangat bagus untuk ayam. Itu nanti akan kita berikan. Yang kita ambil juga dari sisa rumah tangga dan sisa rumah makan itu nanti juga kita berikan secara langsung berserta lauk pauk dan sayur mayurnya yang sudah bercampur bersama dengan tulang belulang ayam yang sudah bercampur, nanti akan kita berikan secara langsung. Cuman biasanya kita cuci dulu biar bersih, kita cuci, nanti kita kasihkan di tempat-tempat wadah makan, jadi tidak dibuang di tanah kayak gini. Ini hanya untuk membiasakan atau agar ayam-ayam ini seperti di alam liar, jadi menceker-ceker, mematok-matok makanannya sendiri biar kelihatan seperti kehidupan di alamnya. Untuk selanjutnya pakan alternatif di siang hari kita beda lagi, karena tadi konsepnya kita menggunakan pakan alternatif itu bermacam-macam bahan. Jadi di siang hari kita beda lagi pakan alternatifnya, yaitu yang kita budidaya memakai azolla. Azolla yang kita budidaya sendiri nanti dicampur dengan pakan fermentasi. Kita mempunyai fermentasi dari limbah tepung fried chicken, sisa tepung penggorengan ayam pentak itu ya. Kita juga mendapatkan itu, kita fermentasi sehingga untuk menjaga stok pakan alternatif kita itu mempunyai stok yang bisa kita simpan dalam jangka yang lama. Itu di siang hari kita kasihkan campuran dari azolla, fermentasi limbah tepung chicken, dan masih ada satu lagi yaitu nasi aking atau karak. Itu nasi yang kita dapat dari rumah tangga dan rumah makan, nasi yang masih bagus, yang tidak habis ya, tidak habis dijual tapi masih berupa nasi yang belum tercampur dengan lauk pauk. Yaitu biasanya kalau kita dapat itu kita keringkan, tujuannya agar bisa disimpan untuk menjaga stok pakan alternatif kita. Jika pakanan secara langsung yang kita dapat biasanya limbah dari rumah tangga itu tidak pasti, seperti sayuran ini juga tidak pasti. Kadang kalau sedikit kita tambah dengan nasi aking atau karak yang kita simpan. Itulah, jadi bermacam-macam
pakan alternatif itu kita harus mempunyai ya, agar banyak solusi, karena sifatnya pakan alternatif itu tidak pasti, jadi kadang banyak kadang sedikit. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari sayuran ini saja, nanti kalau pas tidak ada kita kebingungan. Dan juga nutrisinya juga kurang bagus, karena hanya nutrisi yang terkandung dalam sayuran, masih butuh yang namanya protein dan lain-lain. Jadi harus kita mempunyai pakan-pakan alternatif yang lain, bisa dengan sayur-sayuran yang ada tumbuh di sekitar rumah kita, seperti kangkung, bayam, daun pepaya, daun singkong, daun kelor, itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi sebisa mungkin kita harus mempunyai banyak pakan alternatif agar kita tidak kerepotan jika salah satu bahan itu tidak ada. Jadi itulah salah satu tips pakan alternatif yang harus kita miliki, adalah minimal kita mempunyai 3 macam minimal itu. Kalau banyak macam itu akan lebih bagus, sehingga kita aman untuk stok pakan kita ke depannya. Jadi semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-temanku semuanya untuk tetap semangat berternak ayam skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif tanpa pakan pabrikan, agar keuntungan lebih banyak atau lebih meningkat daripada kita menggunakan pakan pabrikan. Sebenarnya kalau sudah dilakukan itu tidak ribet, tapi kadang bayangannya menggunakan pakan alternatif itu ribet, tapi kenyataan kalau kita sudah terbiasa setiap hari itu tidak ribet, enak kasih makannya itu, bahkan semangat dan senang karena pakan-pakannya itu gratis, tidak membeli. Ya itulah keseruannya atau susah senangnya kita beternak ayam skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif, tapi insya Allah lebih banyak senangnya kalau kita menggunakan pakan alternatif karena keuntungan lebih banyak. Jadi semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan bekerja di pagi hari ini yang agak mendung. Semoga lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.